Malam ini saya akan berbicara pada Anda satu hal yang Roh Kudus taruh dalam hati saya tentang unshakable kingdom. Saya berbicara pada Anda tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tulis di live chat, unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, (2026) Saudara, Tuhan berkata adalah masa orang-orang Tuhan di marketplace akan dipercaya oleh Tuhan untuk tugas yang khusus, untuk menjadi kepala, bukan ekor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Malam ini saya akan menyampaikan pesan yang sangat penting buat saudara. Malam ini saya katakan buat saudara pada malam ini. Waktu saya menyampaikan pesan untuk bulan November, pesan bulan November, temanya kita apa, saudara? Temanya apa? Meskipun red, selalu ada light. Betul? Meskipun merah, selalu ada terang. Bukankah sedang terjadi saat ini? Pasar global, pasar saham, pasar kripto, ya, sampai hari ini lagi merah. Dunia kripto, Bitcoin, ya, udah turun 25%. Banyak yang tidak menentu. Dan apakah ini manipulasi pasar? Yes. Tetapi kalau Tuhan berkata, saya ngomong seperti ini, saudara, itu saya kerasa banget seperti ada tekanan waktu saya mau menyampaikan pesan ini. Seperti ada sesuatu di dalam alam roh yang tidak suka saya melepaskan akan pesan ini. Karena ada orang yang akan menerima pesan ini dan engkau akan menerima dan melakukan pesan ini dan menyambar pesan ini, kau akan menjadi orang yang luar biasa. Beberapa hari ini saya tuh lihat dan saya ngalami. Dan waktu saya tidur sejenak, saya ditunjukkan oleh Tuhan. Saya berada di dalam sebuah pintu dan waktu saya mau keluar dari pintu itu, saudara, seperti pintu itu cuma hanya jalannya sangat kecil dan sempit dan bawahnya jurang, saudara. Saya kaget lihat itu. Terus saya tanya sama Tuhan, terus aku harus lewati pintu apa ini? Tuhan tunjukkan pada saya, seperti kayak Tuhan bicara sama saya, pakai mata rohmu untuk melihat jalannya. Wih. Waktu saya berdoa dan saya meminta penyingkapan daripada Tuhan, minta mata roh saya terbuka, saya melihat ada jalan yang sempit yang orang tidak tahu dengan kasat mata bisa melaluinya.
Tapi ketika mereka melaluinya, walaupun melewati akan jurang, walaupun di bawahnya itu jurang, walaupun di sebelah kanan kirinya itu jurang, kok nggak akan takut. Dan dia berkata pada saya, itulah jalan iman. Hanya jalan iman yang akan menghantar engkau menuju ke unshakable kingdom. Kaget saya, saudara. Jadi ada banyak hal yang mustahil yang terjadi. Di masa nanti sesuatu yang kelihatannya, yang Anda pikirkan akan naik, akan drop. Yang Anda pikirkan akan jadi sandaran, akan digoncang. Yang Anda pikirkan sistemnya sudah baik dan aman, akan digoncang. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau dengan cara ini, gak banyak orang bisa ngelaluin dong. Dan Tuhan katakan, Tuhan ingatkan saya Hagai 2 ayat 7 ayat 10, saudara. Hagai 2 ayat 7 ayat 10. Ini salah satu ayat favorit kita, tapi saya baca kepada saudara pada malam ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kulah perak, kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Aku melihat 2026. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kalau sebelum kita masuk 2026, aku melepaskan perkataanmu Tuhan di acara onsite. Karena kita udah lama nggak ketemu. Dia diam sama saya. Tapi saya melihat tulisan bulan Desember. Tuhan berkata pada saya bahwa ada hal-hal yang tidak menentu. Thank you Jesus. Waktu saya melihat akan mimpi itu, saya gemeter dan saya langsung bangun dan saya tahu itu mimpi peringatan dari Tuhan. Intinya gini loh saudara. Jangan menganggap semuanya yang kelihatannya kayaknya enak dan mudah itu menjadi sandaran Anda. Jangan menjadikan pertolongan manusia atau kekuatan manusia atau kekuatan sistem yang kelihatannya kokoh atau bahkan sesuatu yang berbau tentang yang namanya mata uang digital atau cryptocurrency. Tuhan sudah bicara, semuanya akan digoncangkan. Nah kalau gitu saya takut dong Pak. Tidak takut, karena saudara punya jalan iman. Makanya kalau orang-orang yang akrab dengan Tuhan, yang intim sama Tuhan, akan ketemu jalannya. Jadi waktu saya keluar daripada rumah itu, kemudian saya keluar. Waktu saya keluar, ternyata jalannya sempit dan itu jurang, saudara. Ibarat tubuh saya ini kalau mau muter dikit udah masuk jurang. Tapi ketika saya tahu titik spotnya yang mana, jalan yang harus saya tuju untuk jalan, itu ternyata hampir ngelewati kayak jurang gitu, tapi saya nggak jatuh. Kemudian saya melihat tulisan jalan iman.
Jadi hari-hari ini saudara bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan Engkau melatih aku melalui akan road of faith atau jalan dari iman itu. Karena di tahun 2026 ini saudara, ada banyak orang-orang yang mereka akan mengalami di tengah mereka berjalan di dalam jalan iman, mereka akan menerima akan berkat yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan, karena mereka melalui akan jalan iman itu. Gimana caranya? I don't know. Saya pun terima pernyataan Tuhan, saya pun harus melaluinya. Anda pun juga melaluinya. Anda melatih imanmu. Walaupun Anda sudah, mungkin Anda yang mendengar saya hari ini, Anda sudah punya kekuasaan, kedudukan, Anda sudah punya uang yang lebih-lebih. Anda butuh satu jalan yang di masa ketika semua digoncangkan, saudara akan masuk dalam road of faith atau jalan iman itu. Dan itu hanya melalui akan sekolah iman dengan Tuhan. Itu hanya melalui akan yang namanya perjalananmu dengan Tuhan, yang dimana Tuhan menantang imanmu, engkau berani menyeberanginya atau tidak. Dan di situ engkau akan menerima akan legacy daripada imanmu, karena engkau bisa melalui akan jalan iman itu. Katakan amin. Saudara lihat ya, di sepanjang sejarah dari perjalanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri hampir memilih orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam kegeraan Kisah Para Rasul di dalam dunia usaha untuk terlibat kuat, untuk terlibat secara masif dalam kegeraan kebangunan rohani, untuk mentransformasi masyarakat dan untuk memperluas kerajaan sorga. Tuhan Yesus sendiri memulai kehidupannya sebagai apa? Anak tukang kayu. Betul nggak? Yesus sebagai anak tukang kayu, betul? Tapi Yesus juga memilih murid-muridnya dari latar belakang berbagai jenis usaha. Ada yang menjala ikan, ada yang berternak, ada pemungut cukai, Petrus, Yohanes, Petrus, Andreas sebagai nelayan, penjala ikan, ya. Yohanes, Yakobus sedang bekerja bersama dengan ayahnya dalam sebuah perusahaan makanan. Matius menerima panggilan saat sedang di rumah cukai. Dalam kitab Kisah Para Rasul, tulang punggung gereja mula-mula seperti wanita Lydia, seorang pengusaha kaya penjual kain ungu yang memiliki rumah di Filipi dan Tiatira. Dia adalah petobat Eropa pertama, Lydia itu. Nah, jangan remehkan nama Lydia, yang nama Lydia, ya. Dorcas, saudara tahu Dorcas? Dorcas adalah perancang busana dan membuat pakaian.
Banyak sekali Dorcas memberi dan bersedekah. Priscilla dan Aquila, pengusaha pembuat tenda, memiliki profesi yang sama seperti Paulus. Saudara tahu sida-sida Ethiopia yang ditemui oleh Filipus? Kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Ethiopia, pejabat pemerintah, percaya pada Yesus. Nah, ingat seperti Yusuf. Yusuf diangkat oleh Tuhan karena dia punya karunia mimpi. Betul? Tapi Yusuf sudah dilatih oleh Tuhan selama ada di pengasingannya, selama ada di masa ketika dia difitnah, dia dilatih ketika dia mengembalakan akan domba-domba. Dia sebagai seorang yang ada di marketplace, yang kelak dia akan menjadi kepercayaan dari seorang raja yang begitu mengerikan bagi banyak orang, paling ditakuti, yaitu Firaun. Dan karunia mimpi daripada Yusuf bukan membuat Yusuf hanya bermimpi-mimpi dan tidak action, tidak bertindak. Saudara, Tuhan mau katakan gini hari ini. 2026, waktu nanti banyak hal yang rasanya nggak menentu. Justru Tuhan akan membangkitkan, akan penggerak dan penggoncang di marketplace yang Tuhan akan mengurapi dengan pengurapan hikmat. Gimana full time, Pak? Orang punya bagiannya masing-masing. Tapi tetap Tuhan mau, walaupun Anda full time, Anda itu punya mindset. Anda itu sebagai pengusaha di kerajaan sorga untuk menuai jiwa. Katakan amin. Nah, pebisnis, pekerja, orang di marketplace diurapi oleh Tuhan untuk menjadi penyokong, tiang utama kegerakan Tuhan yang akan menuai jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa pada zaman akhir ini. Dan kenapa malam ini Tuhan memberikan saya pesan ini? Karena saya tahu kebanyakan Anda pada malam ini sesuai dengan visi Kingdom and Well. Anda sudah ditempatkan, sedang ditempatkan, dan akan ditempatkan di tahun 2026 oleh Tuhan untuk mulai belajar bekerja. Kenapa, Pak? Karena tidak ada waktu lagi untuk malas. Tulis di live chat. Tidak ada waktu lagi untuk malas. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Oh, rabakara masyukuru bukura basikara bakara masyikara bakaria. Oh, thank you, Jesus. Nah, kenapa Anda hari ini stuck? Kenapa Anda hari ini sepertinya Anda seolah-olah Anda udah punya banyak ide, Anda punya banyak sekali hal yang Anda ingin lakukan, tapi kelihatannya kayaknya kok rugi, kelihatannya kok kayaknya stuck, kelihatannya kok belum bergerak. Tuhan mau untuk membawa engkau
untuk serupa dengan Dia, sehingga Anda di marketplace gak akan curi kemuliaan Tuhan. Karena marketplace itu lautan uang tanpa batas. Lautan materi tanpa batas yang Anda ketika mau sungguh-sungguh Anda bekerja, Anda sungguh-sungguh mau Anda berusaha, Anda mau belajar termasuk sesuatu yang baru, Anda disertai Tuhan, Anda akan dibuat berhasil. Katakan amin. Jadi word in season pada malam ini adalah Tuhan katakan bahwa ada orang di tempat ini yang ketika engkau malam ini, mungkin kau belum dapat kerjaan, atau mungkin kau sudah pelayanan malam ini. Tapi Tuhan mau kasih engkau warna baru untuk mewarnai yang namanya dunia kerja. Kenapa? Nggak ada waktu lagi untuk malas-malasan. Nggak ada waktu lagi untuk saudara hari ini, saya dipanggil full time, membenarkan diri hanya untuk menerima kantong persembahan, untuk menerima akan yang namanya sampul-sampul persembahan, dan kemudian memalukan Tuhan. Ini pesan yang Tuhan sampaikan malam ini pada saya. Itu saya sampaikan. Karena Tuhan akan memberikan kepada imam-imamnya pengurapan double seperti 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu kamulah imamat rajani. Kita lihat ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Wow, it's powerful. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa? Ngomong, coba ulang lagi. Yang ngomong siapa? Bukan saya loh. Yang ngomong firman. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Bukan cuma imamat loh, gak dikatakan imamat dan rajani, tapi dikatakan imamat yang rajani. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam kitab New International Version dikatakan, but you are chosen people, a royal priesthood. Royal. Jadi Tuhan mau katakan buat orang-orang termasuk yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berkehendak engkau menjadi orang yang dipermalukan dan engkau mengalami yang namanya kekurangan keuangan, ekonomi, bahkan miskin. Firman Tuhan yang katakan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita, Dia telah memanggil kita, dan kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Jadi boleh nggak hamba Tuhan full time, pendeta full time kerja? Of course. Alkitab yang bilang. Katakan amin. Itu berlaku pada saya ketika Tuhan memutar balik keadaan saya, tidak melalui yang namanya saya menunggu akan dompet persembahan mengisi akan kantong saya. Tapi saya tahu hari ini saya pergi kemana-mana, ada orang memberi pada saya, puji Tuhan, saya membagikan firman Tuhan katakan berbagilah pada orang yang membagi firman pada engkau, Alkitabiah. Kalau Anda nggak memberi pun tidak jadi masalah. Karena saya sudah punya sesuatu sendiri dari Tuhan. Ada pengurapan kerajaan, tapi ada pengurapan iman yang datang bersama-sama.
Dan ini yang Tuhan mau saya sampaikan pada word in season pada malam ini. Tuhan mau memberkati akan imamat-imamat raja ini. Katakan amin. Kamu akan dipermalukan, saudara. Kamu akan dipermalukan. Kamu akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang benar-benar bisa menjadi tanda berkat. Saya katakan saudara pada malam ini, percaya. Kalau engkau mendengar pesan saya pada malam ini, waktu Tuhan panggil saya masuk full time bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya dan ada beberapa pernyataan dari beberapa hamba Tuhan mengatakan ada shifting season. Of course saya buat dalam doa. Shifting season, musim perubahan. Saya harus memulai sesuatu dari awal selama 9 tahun untuk belajar tentang yang namanya dunia, yang namanya marketplace. Melalui banyak hal, saya harus pergi ke Brunei, saya harus pergi ke Malaysia berkali-kali, saya pergi ke Bontang, Kalimantan, Samarinda. Dan Tuhan melihat saya, memperhatikan saya. Dan ketika masa pandemi tiba-tiba datang hari itu, Tuhan sebenarnya menggabungkan apa yang saya dapatkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, mengalami dengan Tuhan. Saya pernah sekolah Alkitab juga 2 kali, mengalami dengan Tuhan secara supranatural. Ternyata Tuhan suruh untuk menggabungkan secara marketplace. Jadi caranya Tuhan itu bukan caranya kita. Strateginya Tuhan bukan strategi kita. Instruksi Tuhan itu unik. Jadi kalau hari ini, maaf, mungkin ada hamba Tuhan pendeta, kau merasakan kau sudah lagi stuck di dalam financial kamu, ekonomi kamu, keuangan kamu. Gak apa-apa kau doa lagi, puasa lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau berikutnya? Tidak salah ketika kau bekerja. Karena firman Tuhan katakan jelas sekali. Dan firman Tuhan ada di kitab perjanjian baru. Kamulah imamat rajani. Word in season pada malam ini Tuhan berkata bahwa aku mau membuat hamba-hambaku tidak dipermalukan. Katakan amin. Saya pernah melayani akan satu pengusaha yang sangat kaya. Saya menyampaikan pesan kebenaran, tapi saya diadu domba oleh anak buahnya. Intinya saya lagi membongkar akan satu affair hari itu, tapi saya nggak membongkar di hadapan umum, tapi saya diadu. Saya dipanggil, saya dibentak. Hari itu saya diusir, saudara, dari tempat di mana saya tinggal, di tempat orang itu. Tapi Tuhan perlu dalam tanda petik mengusir saya dari rasa nyaman untuk menjadi orang yang berpikir bahwa saya nyaman dengan menerima amplop-amplop daripada pengusaha, amplop-amplop daripada orang-orang yang memberi pada saya. Dan hari itu saya mencium tanah, saudara. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, beri aku sesuatu. Dan aku tidak akan mau mempermalukan Engkau. Tapi harus kerja, saudara. 9 tahun saya kerja. Saya harus berada dalam bisnis dari jam 11 siang sampai bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi bersama dengan istri saya. Prospek orang, ketemu orang dari berbagai karakter. Kadang-kadang harus berhadapan dengan yang namanya besi, manajemen besi. Nah, di situ Tuhan sedang mempertajam akan roh saya yang lain, yaitu di dunia usaha, di marketplace. Saya nggak tahu kenapa malam ini Tuhan suruh saya untuk menyampaikan pesan ini. Tapi beranilah bergerak, saudara. Beranilah bekerja. Tentu kamu harus bawa dalam doa. Tapi jangan lama-lama berdoa dengan alasan supaya engkau menyelamatkan dirimu daripada setiap risiko untuk bekerja.
Tapi mulailah. Karena Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada orang dikhususkan, benar-benar sangat dikhususkan untuk hanya melayani, tidak bekerja. Saya percaya ada. Tetapi tidak semuanya engkau menganggap dirimu seperti itu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, saudara. Katakan amin. Nah, Anda tahu di pahlawan perjanjian lama kita tahu Abraham. Siapa Abraham? Abraham full time atau bukan? Abraham nabi bukan? Abraham nabi gak? Nabi kan? Saudara seberang kita mengatakan Nabi Ibrahim, betul? Nabi. Tapi Nabi sebagai seorang pengusaha yang paling berhasil dan paling kaya di timur, saudara. Abraham. Betul? Ayub. Saudara tahu Ayub? Siapa Ayub? Pemimpin sebuah bisnis keluarga orang terkaya di daerah Uz. Malam ini aku percaya banyak orang-orang yang ada di Kingdom and Well akan menjadi orang yang kaya raya, sukses, dan tidak bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada Tuhan dan mau berusaha. Katakan amin. Karena aku merasa pengurapan malam ini datang untuk membuat engkau maksimal dari setiap potensi yang ada pada engkau untuk mendapatkan akan ekonomi dan keuangan. Siapa yang sangat diberkati dan diberkati dengan pesan pada malam ini? Siapa Daud? Daud sebelum jadi raja besar dilatih jadi apa? Dilatih jadi apa, saudara? Berternak. Betul nggak? Dia berternak. Dia jagain akan kambing dombanya. Jadi kalau hari ini saudara berada dalam bisnis, pekerjaan kecil, syukurin aja. Bersyukur, tapi engkau punya mindset, engkau punya paradigma, engkau melihat bahwa engkau akan menjadi orang yang benar-benar legend di bidangmu. Dimanapun kau ditempatkan hari ini, saudara, engkau bilang sama Tuhan, aku bersyukur aku ditempatkan di bidang di mana Tuhan tempatkan aku. Dan aku percaya aku tidak akan pernah kosong. Katakan amin. Empat 40 mujizat besar dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara. Hanya satu yang di tempat religius, yaitu penyembuhan orang lumpuh di gerbang indah bait Tuhan. Saudara buka Kisah Rasul 3 ayat 1 11 nanti. Kisah Rasul 3 ayat 1 11. 40 mujizat. Saudara cari 40 mujizat. Cuma satu. Ketika penyembuhan orang lumpuh di gerbang bait Tuhan. Artinya Tuhan mau bilang gini hari-hari ini. Tahu nggak, kamu di titik marketplace itu, kamu titik yang sangat penting sekali untuk kamu tuh bisa dipercaya oleh Tuhan. Makanya titik marketplace ini akan digoncangkan oleh Tuhan tahun-tahun ke depan, dan Tuhan akan memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi mover, menjadi seorang penggerak, menjadi seorang shaker untuk kerajaan sorga. Kau ditempatkan berdekatan dengan menteri, berdekatan dengan presiden, berdekatan dengan pemimpin pemerintahanmu, ada maksud Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Esther. Tuhan menempatkan engkau untuk punya maksud. Katakan amin. Oh haleluya, thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan. Saudara, hari ini saya mendengar seperti apa yang saya sampaikan waktu yang lalu waktu saya ada di Hollywood. Tuhan suruh saya doa keliling untuk Hollywood sebelum terjadi yang namanya kebakaran, sebelum terjadi yang namanya kerusuhan saat itu. Hari ini banyak artis-artis, banyak orang-orang besar di Hollywood. Mereka datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mereka bertobat terima Yesus. Makanya saya beberapa kali saya selalu pasang akan di story kan. Terakhir ada seorang artis dewasa yang sangat orang tahu namanya, semua famous. Dia hari ini menyerahkan diri pada Yesus dan dibaptis. Anda bisa bayangkan ini adalah masa di mana Tuhan menuai jiwa. Jadi makanya kita nggak bisa ngakimin orang di marketplace. Saya nggak bisa bilang sama orang yang baru bertobat dan baru mau kenal Tuhan dan mereka mungkin masih berada di usaha mereka atau mereka keliling di hari Minggu, memang ada hal yang harus dilakukan. Kemudian saya katakan nggak bisa Pak, Bapak berhenti di hari Minggu, Bu, berhenti di hari Minggu, harus menghormati akan hari Sabat, gereja, harus masuk ke gereja. Hilang saudara. Kalau sudah dewasa nggak apa-apa, kalau masih baru saudara digituin saudara, hilang saudara. Karena pementoran orang-orang di marketplace itu bukan hanya di hari Minggu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu satu sama lain. Kita bertemu, kita menyatakan dengan kemuliaan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan mau untuk kita sampaikan. Katakan amin. Ada seorang bernama Bill Pollard, dia katakan bahwa di dalam komunitas global masa kini, saluran distribusi terbesar bagi garam dan terang adalah komunitas bisnis dan dunia usaha. Maka saya katakan saudara pada malam ini, saudara tempatkan di komunitas ini selama 5 tahun lebih. Ada urapan Tuhan loh, sedang impartasikan. Kalau saudara menangkap itu benar-benar menghidupinya saudara, itu akan jadi. Beberapa saya melihat orang-orang dari orang yang tidak dapat klien, tiba-tiba kliennya tiba-tiba datang. Tapi dia memulai dengan apa? Memulai dengan Tuhan. Memulai dengan bukan mencari yang namanya tangannya Tuhan aja. Disuruh puasa, disuruh doa, nggak mau. Maunya cepet-cepetan dapat yang namanya berkat secara fisiknya langsung. Kayaknya mereka mengatakan bahwa, oh aku udah janji iman kok, aku pasti akan support pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan Tuhan ini. Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi Tuhan butuh kita dilibatkan oleh Tuhan. Di masa ketika lawatan Tuhan terjadi, Tuhan akan memakai Anda dan saya menjadi orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan di dalam dunia usahamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya ini waktunya, ini saatnya jutaan pria dan wanita yang percaya pada Yesus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan akan mandatnya yang utama. Dan saya melihat waktu saya mendapat penglihatan tentang saya berjalan di atas jurang itu, saya melihat ini adalah 2026 ini adalah awal di mana kan banyak ngeremehin Tuhan itu biasanya siapa? Yang banyak ngeremehin Tuhan kan biasanya kan orang-orang yang mereka sudah punya pengaruh, punya jabatan, punya kedudukan, punya uang gitu kan gitu. Mereka kayak ngeremehin, gak perlu lah Tuhan itu nanti aja lah gitu kan gitu. Tapi saya melihat ada jalan yang benar-benar sempit, hanya bisa dilalui melalui jalan iman. Saya tahu ini masa di mana Tuhan akan membangkitkan akan orang-orang di dunia usaha yang mereka benar-benar mencari Tuhan dan mereka akan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan akan mandatnya melalui berbagai bidang dunia usaha. Mungkin pengusaha, YouTuber, motivator, hakim, properti, broker, saham, pengacara, kontraktor, dokter, polisi, tukang leading, mungkin juga networker, ya, petani, nelayan, peternakan,
tukang masak dan lain-lain. Apapun yang kau kerjakan, tukang cuci bahkan, pelayan. Tapi mereka adalah orang yang diberi oleh Tuhan punya pengaruh di bidang mereka masing-masing dalam kehidupan dan masyarakat. Dan sepertinya banyak mereka yang tidak terlihat. Sebenarnya mereka akan kelihatan seperti seorang yang bukan hero yang dihargai di depan umum. Tapi sebenarnya Tuhan memanggil mereka untuk membawa kerajaan Tuhan di jantung kota. Katakan amin. Strategi setan, saudara. Strategi setan itu mau buat supaya orang-orang pekerja di dalam pebisnis, ya, itu mereka berpikir bahwa mereka hanya jadi kelas 2 daripada dibandingkan daripada orang-orang yang gembala, pendeta, ya kan, evangelis. Mereka pikir bahwa oke lah, bagianku hanya memberikan pendanaan, akan menjadi bendahara. Padahal Tuhan mau memakai mereka di dalam pengurapan di dalam dunia usaha sebagai apa? Fivefold ministry. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul di dunia usaha, di dunia marketplace, dan menjadi pengaruh bagi kota mereka. Saya mau tanya pada saudara, kalau seorang datang ke kotamu dan kebanyakan yang diterima oleh gubernur atau diterima oleh pemimpin pemerintahan adalah orang-orang yang punya posisi kedudukan yang pasti punya pengaruh yang besar dong, betul gak? Punya pengaruh yang kuat dong, betul gak? Nah, itu yang setan takut. Kalau orang-orang seperti ini bersuara dan menjadi dampak, menjadi pengaruh, menjadi impact bagi dunia saat ini. Saya sungguh-sungguh berdoa orang seperti Elon Musk benar-benar bertobat. Saya sungguh-sungguh berdoa agar orang-orang yang seperti Donald Trump akan lebih lagi radikal dan memimpin akan presiden-presiden yang lain, untuk dia berani mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan bahkan memimpin untuk terima Yesus. Bisa nggak pendeta ketemu dengan Donald Trump, ketemu dengan presiden? Of course memang bisa. Tetapi ketika seorang yang punya jawatan yang sama, jabatan yang sama, posisi pengaruh yang sama, berbicara. Kalau Trump ketika diizinkan Tuhan tiba-tiba bicara dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, saudara, tentang Tuhan Yesus, gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Orang ini orang crazy sekarang, saudara. Dia mengatakan bahwa aku mau melakukan semuanya ini untuk memastikan semuanya damai, agar dia benar-benar memastikan dirinya dulunya kotor, dia mau masuk surga. Dan ada orang-orang yang akan seperti itu lagi, yang akan dituai oleh Tuhan dalam masa-masa ini. Makanya pekerjaan penuaian itu, pekerjaan jiwa itu luas, saudara. Jadi jangan membatasi Tuhan. Anda tidak harus melayani mimbar, bertemu dengan ratusan orang, ribuan orang mengembalakan. Anda bahkan menjadi orang yang hari ini berdiri di belakang layar, itu dihargai oleh Tuhan. Tapi sekali lagi pesan Tuhan pada malam ini, jangan izinkan kemalasan ada pada hidup saudara saya. Karena apa? Karena saya melihat Tuhan akan memberkati Anda dengan cara yang berbeda di 2026. Tuhan akan memberkati kita di cara Tuhan yang unik. Ada orang yang hari ini mungkin engkau punya usaha,
usahamu sekarang atau sesuatu yang kamu tunggu belum terjadi, jangan hanya menunggu itu. Terbuka sama Tuhan. Tuhan suruh apa? Kalau Tuhan suruh memang hanya menunggu itu ya gak apa-apa nunggu. Tapi kalau Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu yang lain, just do it, pelajari. Belajar yang baru. Karena nantinya kalau dibuka akan pintu yang engkau sudah nanti-nantikan, engkau kan juga akan dapat dari kantong yang berbeda kan juga. Berkat itu berkat dari saluran-saluran yang berbeda. Dan itu yang maunya Tuhan. Ada yang namanya multiple streaming income. Multiple streaming income. Jadi saudara akan menerima akan income yang multiple. Bukan hanya pada satu income. Bukan hanya satu pendapatan. Nah, orang di marketplace, orang di dunia usaha, di dunia kerja, diberi oleh Tuhan pengaruh, diberi Tuhan oleh posisi, diberi oleh Tuhan yang namanya income atau penghasilan. Betul? Saya mau tanya di tempat ini, siapa yang setelah mendengar live pada malam ini, engkau mengatakan dengan Tuhan, Tuhan berkati tanganku untuk bekerja, dan aku sukses, tulis di live chat. Saya mau lihat. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang menulis. Berkati tangan-tangan anak-anakmu. Berikan mereka pekerjaan. Berikan pada mereka Tuhan ladang. Berikan mereka Tuhan usaha. Jadikan mereka Tuhan menjadi orang yang bukan menjadi ekor, menjadi kepala dalam nama Yesus. Menjadi kepala dalam nama Yesus. Beberapa 2026 kau akan terima kenaikan gaji. Kenaikan pendapatan, kenaikan income. Kau dipromosi oleh Tuhan, kau akan naik bonus, kau akan naik promosi, kau naik ranking, kau naik jabatan dalam nama Yesus. Terima. Setelah Anda dipercaya oleh Tuhan, Tuhan itu mau membawa saudara saya itu menjadi apa? Menjadi jawaban dan solusi dari sorga. Saudara jadi solusi Tuhan di dunia usaha untuk orang-orang yang membutuhkan. Termasuk untuk orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Fir'aun begitu percayanya kepada yang namanya Yusuf. Tawanan yang dikatakan hari itu melecehkan, yang harusnya dihukum mati. Tapi karena dia benar, dan Tuhan membela hidupnya, dan apa yang setan mau rencanakan yang jahat kepada Yusuf, diputar balikan, dan yang supranatural pada Yusuf, yang mengangkat dia menjadi tangan kanan Fir'aun. Menjadi apa saudara? Tangan kanan Fir'aun. Melalui apa? Answer dan solusi. Melalui yang namanya jawaban dan solusi untuk Fir'aun dan Mesir. Jadi kalau saudara pada hari ini, saudara malam ini, saudara menjadi orang yang hari ini tahu dengan persis. Ada panggilan Tuhan dalam hidupku. Apa yang kau lakukan hari ini? Bilang sama Tuhan, kau bisa dipercaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa buka jalan, Tuhan yang bisa buka pintu, Tuhan yang bisa buka semuanya yang tertutup. Engkau tiarap dulu di hadapan Tuhan. Engkau tiarap di hadapan Tuhan. Kau perlu tersungkur di hadapan Tuhan. Saya ketemu orang, memang saya dapat pesan. Kalau saya nggak dapat pesan, saya nggak akan ketemu orang. Tuhan suruh saya temui. Saya bilang, jangan partner dengan orang ini.
Orang ini baik kok. Baik orangnya. Udah, saya cuma doakan. Jangan partner. Saya ditunjukin fotonya. Saya bilang, jangan partner. Saya lihat licik. Ada sesuatu yang akan menggerogoti kamu. Gak percaya sama saya. Hampir setahun setengah kemudian, dia mendapati saya kembali. Dan dia mengatakan, saya tanya, gimana Pak ini? Dia bilang, aset saya. Dia bilang diputer, padahal dihabiskan, ditipu. Dia bilang, ya aku udah kasih tahu. Tapi hari ini ketika dia menyadari dan dia mulai, kadang-kadang orang marketplace, orang dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, ketika engkau mengalami yang namanya risiko itu kerugian itu ada hubungan dengan materi, ada hubungan dengan ekonomi, keuangan, gak apa-apa. Karena itu bisa dicari, ketika Tuhan mau membalikkan keadaan gampang. Tapi gak bisa dicari adalah ketika engkau punya yang namanya apa? Engkau punya yang namanya kepercayaannya Tuhan. Tuhan itu bisa percaya sama kamu gitu. Tanganmu itu bisa digenggam sama Tuhan. Tuhan itu seperti kayak katakan, nah aku percayakan kamu ya, ini tongkat estafet ya, ini ya. Ini torch of fire yang kau bawa dari sorga ke bumi. Aku percaya pada kamu. Dan Tuhan mau itu kepada orang-orang di tahun 2026. Dan ada jawaban dan solusi. Nah, orang ini mulai dipulihkan lagi hari ini. Sekarang dia lagi, saya dengar lagi ada tanda tangan kontrak ada di Bangkok ya. Dipulihkan lagi sama Tuhan. Dia harus ngalamin, tapi Tuhan pulihkan. Itulah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah mengajar kita dengan seterusnya. Tapi akhirnya dia mulai peka, dituntun sama Tuhan. Ya hari-hari ini saudara, kalau saudara lagi sedang mengalami akan masalah, jangan terus hanya berkubang pada masalahmu. Tapi kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bangkit. Dan aku mau kau berikan pada aku Tuhan pintu yang lain untuk terbuka. Jadi jangan nungguin terus. Kalau Tuhan suruh nunggu ya oke, nunggu. Tapi kalau Anda tahu sepersekian lamanya udah stuck. Tuhan mau Anda mulai mempelajari hal yang baru, dan dari itu engkau mendapatkan akan mungkin sedikit, saya katakan little. Awalnya mungkin little, sesuatu yang little akan menjadi besar. Kalau engkau bisa dipercaya dan engkau tidak menjadi arogan. Ada banyak orang nunggu-nunggu yang wah, rasanya malu ngerjain yang kecil. Oh my God, this powerful kata-kata ini Tuhan. Padahal Tuhan lagi melatih kerendahan hatimu, engkau pakai yang namanya mantel kerendahan hati. Gimana orang dipercaya sama Tuhan nantinya ratusan miliar, triliunan bahkan lebih. Tapi hari ini kau tahu dalam hatimu, kau persis tahu kira-kira kalau sekarang kau dipercaya oleh Tuhan dalam nominal ini, apa yang kau lakukan? Maksud kau mengatakan, oh aku akan balas dendam makan yang enak, kemudian aku akan pergi ke mana-mana dengan bisnis kelas, first class, kemudian aku akan bersenang-senang. Ketahuan, makanya Tuhan rem. Aku akan beli mobil ini, aku akan beli rumah. Nggak salah. Tapi saudara ini adalah orang yang berbeda, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang yang berbeda. Jadi walaupun Tuhan memberkati Anda, tapi Anda sadar yang Tuhan mau ini apa? Yang Tuhan mau itu yang mana? Yang bagian yang Tuhan mau itu yang mana? Nanti Anda akan peka. Waktu Anda akan peka, saudara, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Anda akan menjadi pekerja, pengusaha yang berbeda.
Anda akan menjadi owner yang berbeda. Anda akan menjadi investor yang berbeda. Anda akan mengerti untuk mengelola keuanganmu tidak dengan boros-borosan. Kau akan menjadi orang yang punya hikmat seperti Yusuf. Katakan amin. So, malam ini saya sudah menyampaikan pesan untuk Anda. Inilah Word in Season di tanggal 19 November. Mempersiapkan kita untuk masuk di tahun 2026 buat komunitas Kingdom and Well.